Kadang, orang paling sederhana yang kamu hina, justru orang yang bisa mengubah hidupmu dalam sekejap. Bayangkan, kamu melihat seseorang dengan pakaian sederhana berdiri di bawah terik matahari, hanya seorang tukang parkir yang tampak tak berarti di mata banyak orang. Kamu merasa lebih tinggi darinya, lalu tanpa ragu, kamu menghina, merendahkan, bahkan mempermalukannya di depan umum. Tapi bagaimana jika, hanya dalam hitungan jam, kamu mengetahui sebuah fakta yang mengubah segalanya? Bahwa orang yang kamu hina itu bukan orang biasa, bahwa dia memiliki kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh yang bisa menghancurkan hidupmu dalam sekejap. Apa yang akan kamu lakukan saat semuanya sudah terlambat? Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif, menyentuh hati, dan penuh pelajaran hidup yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Cerita hari ini bukan hanya tentang kesombongan dan penyesalan, tapi juga tentang karma yang datang tanpa diduga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, agar kami bisa terus menghadirkan cerita terbaik untuk kalian semua. Terik matahari siang itu terasa menyengat, seolah membakar aspal di halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan elit di tengah kota. Udara panas bercampur dengan suara bising kendaraan yang keluar masuk tanpa henti. Di antara deretan mobil-mobil mewah yang berkilau, berdirilah seorang tukang parkir bernama Raka. Seragamnya tampak sederhana dan sedikit lusuh, keringat membasahi pelipisnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Tatapannya tenang, gerak-geriknya rapi, dan cara bicaranya sopan, seolah ia bukan sekadar tukang parkir biasa. Ia memperhatikan setiap kendaraan dengan penuh tanggung jawab, memastikan semuanya tertata rapi. Beberapa orang memandangnya sekilas, lalu pergi tanpa peduli. Bagi mereka, Raka hanyalah bagian kecil dari sistem. Tak terlihat, tak penting. Tapi Raka tidak pernah mengeluh. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran. Tiba-tiba, suara raungan mesin yang keras memecah suasana. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala, meluncur masuk dengan kecepatan yang mencolok. Semua mata langsung tertuju pada mobil itu. Kilau bodinya memantulkan cahaya matahari, menegaskan kemewahan dan status pemiliknya. Mobil itu berhenti mendadak tepat di depan Raka. Pintu terbuka perlahan, dan keluarlah seorang pria muda berpakaian mahal, Dimas. Jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya, dan langkahnya penuh percaya diri, bahkan cenderung arogan. Tanpa menatap Raka, Dimas melempar kunci mobil dengan santai, hampir mengenai dada Raka. Jaga yang benar ya," katanya dengan nada meremehkan. "Jangan sampai lecet, harga mobil ini lebih mahal dari hidup kamu." Beberapa orang yang berada di sekitar langsung menoleh. Suasana seketika menjadi canggung. Kalimat itu terdengar tajam, menusuk, dan jelas merendahkan. Namun Raka tidak bereaksi seperti yang mungkin diharapkan. Ia menangkap kunci itu dengan tenang, lalu menatap Dimas sejenak. Tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada perlawanan, hanya senyum tipis yang sulit diartikan. "Baik, Pak, akan saya jaga dengan baik," jawabnya pelan namun jelas. Dimas mendengus kecil, seolah puas dengan perlakuannya. Ia lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Raka yang kembali ke pekerjaannya. Raka memandangi mobil sport itu sejenak. Tangannya bergerak perlahan, memegang setir dengan hati-hati saat memindahkan mobil ke pantat parkir. Setiap gerakannya penuh perhitungan, seolah ia sangat memahami nilai kendaraan tersebut. Atau mungkin ia terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Di tengah panas yang terus menyengat, Raka kembali berdiri di posisinya. Wajahnya tetap tenang, namun di balik ketenangan itu, tersimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun. Dan siang itu menjadi awal dari sebuah kejadian yang akan mengubah hidup seseorang selamanya. Waktu berlalu hampir 1 jam. Matahari masih menyengat, bahkan terasa semakin terik. Raka tetap berdiri di area parkir,
sesekali mengatur kendaraan yang datang dan pergi. Keringatnya semakin deras, namun sikapnya tidak berubah. Tetap tenang, tetap sabar. Mobil sport merah milik Dimas kini terparkir rapi di salah satu spot terbaik. Raka sengaja memilihkan tempat yang aman, jauh dari risiko tersenggol kendaraan lain. Ia memperlakukannya sama seperti kendaraan lain, dengan penuh tanggung jawab. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat Dimas berjalan kembali. Langkahnya cepat, wajahnya terlihat sedikit kesal, mungkin karena sesuatu yang terjadi di dalam mall. Tanpa senyum, tanpa sapaan, ia langsung menuju mobilnya. Namun begitu melihat posisi mobilnya, alisnya langsung berkerut tajam. Ini parkir apa-apaan sih? Gumamnya pelan, namun penuh nada tidak suka. Ia berputar mengelilingi mobilnya, memperhatikan dari berbagai sudut. Padahal posisi mobil itu masih dalam garis parkir yang wajar. Tidak miring secara signifikan, tidak mengganggu kendaraan lain. Tapi bagi Dimas, itu sudah cukup untuk memicu amarahnya. Dengan langkah cepat, ia menghampiri Raka. "Hei!" bentaknya keras, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. "Kamu gak bisa kerja ya?" Suasana mendadak hening. Beberapa pengunjung berhenti berjalan, penasaran dengan keributan yang terjadi. Raka menoleh perlahan. Wajahnya tetap tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya sopan. Pertanyaan itu justru membuat Dimas semakin naik pitam. "Lihat itu!" Dimas menunjuk ke arah mobilnya. "Itu namanya parkir? Miring kayak gitu?" Raka melirik sekilas, lalu kembali menatap Dimas. "Maaf, Pak. Kalau Bapak mau, saya bisa perbaiki posisinya sekarang." Alih-alih mereda, Dimas justru tertawa sinis. "Ya jelas harus diperbaiki. Kamu dibayar buat apa sih?" Nada suaranya makin keras, seolah sengaja ingin mempermalukan. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Dimas melanjutkan, "Kamu itu cuma tukang parkir, jangan sok santai. Kerja yang benar, jangan asal-asalan." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan menusuk. Namun lagi-lagi, Raka tidak menunjukkan reaksi emosi. Ia hanya mengangguk pelan. "Baik, Pak, saya perbaiki sekarang." Ia berjalan menuju mobil itu, membuka pintu dengan hati-hati, lalu menyalakan mesin. Dengan gerakan halus, ia memundurkan dan meluruskan posisi mobil hingga benar-benar presisi. Gerakannya begitu rapi, bahkan lebih rapi dari standar biasa. Saat selesai, Raka turun dan menutup pintu dengan pelan. "Sudah, Pak, silahkan dicek kembali." Dimas memperhatikan sejenak. Posisi mobil kini sempurna. Tidak ada yang bisa diprotes. Namun, entah kenapa, bukannya puas, wajahnya justru masih menyimpan rasa kesal. Ia mendekat ke Raka, menatapnya dari atas ke bawah. "Harusnya dari tadi begitu, jangan bikin orang repot." Lalu dengan nada merendahkan, dia menambahkan, "Kerja itu pakai otak, kalau punya." Beberapa orang terlihat menggeleng pelan, merasa ucapan itu sudah kelewatan. Namun Raka hanya diam. Ia menatap Dimas sejenak, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan dalam yang sulit dijelaskan. Seolah ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan di depan matanya. "Terima kasih atas masukannya, Pak," jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi justru membuat Dimas merasa aneh. Tidak ada perlawanan, tidak ada emosi, tidak ada ketakutan. Hanya ketenangan yang justru terasa mengganggu. Dimas mendengus kesal, lalu masuk ke mobilnya. Mesin dinyalakan dengan kasar, dan mobil itu melaju pergi meninggalkan area parkir. Namun tanpa disadari Dimas, semua yang baru saja ia lakukan telah dilihat oleh seseorang. Seseorang yang akan mengubah segalanya. Suasana di area parkir perlahan kembali normal setelah kepergian Dimas. Orang-orang yang tadi sempat menonton kejadian itu mulai melanjutkan aktivitas mereka, meski beberapa masih berbisik pelan, membicarakan sikap arogan yang baru saja mereka saksikan. Raka kembali ke posisinya. Ia berdiri tegak, seperti tidak terjadi apa-apa.
Wajahnya tetap tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Seolah semua kata-kata kasar tadi tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Namun, jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus ia amati. Bukan tentang mobil, bukan tentang parkiran, tapi tentang manusia. Beberapa menit berlalu. Angin panas berhembus pelan, membawa debu tipis di permukaan aspal. Raka sesekali membantu pengunjung lain, tetap bekerja seperti biasa. Hingga tiba-tiba, sebuah mobil hitam elegan dengan kaca gelap perlahan memasuki area parkir. Tidak seperti mobil lainnya, kendaraan ini bergerak dengan tenang namun penuh wibawa, tanpa suara berisik, tanpa pamer kemewahan yang berlebihan. Tapi justru itulah yang membuatnya terlihat berbeda. Mobil itu berhenti tidak jauh dari posisi Raka. Seorang sopir turun lebih dulu, lalu dengan cepat membuka pintu belakang. Dari dalam, keluar seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi. Wajahnya tegas, langkahnya cepat, dan auranya memancarkan kewibawaan yang tidak biasa. Begitu ia menginjakkan kaki di area parkir, beberapa petugas keamanan langsung bersikap. Mereka berdiri tegak, bahkan salah satu supervisor parkir Foluru baku menghampiri dengan wajah gugup. "Selamat siang, Pak." Sapanya penuh hormat. Namun pria itu tidak menggubris siapapun. Matanya langsung menyapu area sekitar, seolah sedang mencari seseorang. Dan dalam hitungan detik, pandangannya berhenti pada satu titik. Raka. Tanpa ragu, pria itu langsung berjalan cepat ke arahnya. Langkahnya semakin cepat, bahkan nyaris berlari. Semua orang yang melihat mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Supervisor parkir yang tadi menyapa pun tampak kebingungan. "Pak, ada yang bisa kami bantu?" tanyanya hati-hati. Namun pria itu tetap tidak menjawab. Ia terus berjalan, hingga akhirnya berdiri tepat di depan Raka. Dan di saat itulah, sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun terjadi. Pria paruh baya itu menundukkan kepalanya, bahkan sedikit membungkuk. "Maaf, Tuan, kami sudah mencari Anda kemana-mana," ucapnya dengan nada hormat. Waktu seolah berhenti. Semua orang yang ada di sana terdiam. Supervisor parkir membeku di tempatnya. Beberapa pengunjung yang masih berada di sekitar langsung saling pandang. Tukang parkir dipanggil Tuan. Raka menatap pria itu dengan tenang, sama seperti sebelumnya. Tidak terkejut, tidak panik, seolah ini adalah hal yang biasa baginya. "Saya hanya ingin melihat sesuatu secara langsung," jawab Raka singkat. Nada suaranya berubah, tidak lagi terdengar seperti pekerja biasa. Ada ketegasan, ada wibawa yang sebelumnya tersembunyi. Pria itu mengangguk hormat. "Semua sudah siap, Tuan. Kami menunggu keputusan Anda." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Beberapa petugas mulai saling berbisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, di kejauhan, seseorang yang baru saja kembali ke area parkir tanpa disadari adalah Dimas. Ia berhenti di langkahnya. Matanya menyipit, mencoba memahami situasi di depan sana. Kerumunan kecil, seorang pria berjas, dan sosok tukang parkir yang tadi ia hina. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sikap semua orang berubah. Cara mereka memandang Raka tidak lagi sama. Dimas mulai merasakan sesuatu yang aneh, perasaan tidak nyaman, yang perlahan berubah menjadi kegelisahan. Ia belum tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal mulai terasa jelas, bahwa kejadian barusan belum benar-benar selesai, dan sesuatu yang jauh lebih besar akan segera terungkap. Dimas berdiri terpaku di kejauhan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Entah kenapa perasaan tidak enak itu semakin kuat. Ia melangkah perlahan mendekat, mencoba melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Para petugas parkir, satpam, bahkan beberapa pengunjung kini memusatkan perhatian pada satu titik. Raka. Pria paruh baya berjas itu berdiri tegak di hadapan Raka, masih dengan sikap hormat yang tidak biasa. Wajahnya serius,
seolah ia sedang berbicara dengan seseorang yang sangat penting. Dimas kini sudah cukup dekat untuk mendengar percakapan mereka. "Tuan, semua direksi sudah menunggu di kantor pusat. Rapat tidak bisa dimulai tanpa kehadiran Anda," ujar pria itu dengan nada penuh tekanan. Raka menarik napas pelan. Ia melepas topi parkirnya, lalu menyeka keringat di dahinya. Gerakan sederhana itu justru membuat suasana terasa semakin hening. Ia menatap sekelilingnya, orang-orang yang sejak tadi memandangnya dengan berbagai ekspresi. Bingung, penasaran, bahkan tidak percaya. Kemudian, Raka berbicara. "Saya hanya ingin memastikan satu hal," katanya tenang. "Bagaimana seseorang diperlakukan saat dia tidak punya apa-apa?" Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menghantam banyak orang di sana. Pria berjas itu mengangguk pelan, seolah memahami maksudnya. "Dan sekarang Anda sudah mendapat jawabannya, Tuan." Raka terdiam sejenak. Lalu pria itu berbalik sedikit, menghadap ke arah orang-orang di sekitar, termasuk Dimas yang kini berdiri kaku. Dengan suara tegas dan jelas, ia berkata, "Izinkan saya memperkenalkan, Tuan Raka Pratama." Beberapa orang mulai saling pandang. Nama itu terdengar familiar. Sangat familiar. Pria itu melanjutkan, "Beliau adalah pewaris utama dari Grup Pratama, salah satu perusahaan terbesar di negara ini." Seolah petir menyambar di siang bolong. Suasana langsung berubah drastis. Beberapa orang terngangah. Ada yang menutup mulutnya tak percaya. Supervisor parkir bahkan mundur satu langkah. Wajahnya pucat. Dan Dimas, wajahnya langsung kehilangan warna. Matanya membesar. Napasnya tertahan. Pikirannya seperti berhenti bekerja. Raka, tukang parkir yang tadi ia hina, adalah pewaris dari perusahaan raksasa yang selama ini ia kagumi, bahkan mungkin ia impikan untuk bekerja sama. Tidak mungkin," gumam Dimas pelan. Namun kenyataan di depan matanya tidak bisa dibantah. Raka berdiri tegak tanpa seragam parkirnya kini. Aura yang sebelumnya tersembunyi perlahan terlihat jelas. Bukan lagi sekadar pekerja biasa, tapi seseorang yang terbiasa memimpin, seseorang yang memiliki kekuasaan besar. Beberapa petugas langsung menunduk hormat. Suasana yang tadinya santai kini berubah menjadi penuh ketegangan. Dimas menelan ludah, tangannya mulai gemetar. Ia teringat setiap kata yang ia ucapkan tadi, setiap hinaan, setiap nada merendahkan. Semuanya kini terasa seperti bumerang yang siap menghantam dirinya sendiri. Raka perlahan mengalihkan pandangannya tepat ke arah Dimas. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada amarah di mata Raka. Tidak ada kebencian. Hanya ketenangan yang justru terasa jauh lebih menakutkan. Dimas tidak sanggup menahan tatapan itu. Kakinya terasa lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Dan di saat itulah, ia sadar bahwa kesalahan yang ia lakukan bukan kesalahan kecil, dan konsekuensinya akan segera datang. Dimas berdiri kaku. Wajahnya pucat, tenggorokannya terasa kering. Semua kesombongan yang tadi begitu besar, kini runtuh dalam sekejap. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh ketakutan dan penyesalan. Langkahnya perlahan mendekat, tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Kini, setiap langkah terasa berat, seolah ada beban besar yang menekan dadanya. "Pak, saya..." Suaranya bergetar. "Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu." Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Suasana semakin sunyi. Semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dimas menundukkan kepalanya. "Maafkan saya, Pak. Saya keterlaluan. Saya tidak seharusnya berkata seperti itu." Ini pertama kalinya seorang pria seperti Dimas yang terbiasa dihormati menundukkan dirinya di depan umum. Namun Raka
tetap berdiri tenang. Ia menatap Dimas tanpa emosi berlebihan, tidak marah, tidak juga merasa bangga, hanya sebuah ketenangan yang sulit ditebak. "Saya tidak marah," kata Raka pelan. Kalimat itu membuat Dimas sedikit terkejut. Ia mengangkat wajahnya perlahan, berharap ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Namun Raka melanjutkan, "Saya hanya kecewa." Kata-kata itu terasa jauh lebih dalam daripada kemarahan. Dimas terdiam, hatinya seperti ditusuk. Raka melangkah mendekat sedikit. "Saya sengaja datang ke tempat seperti ini, menyamar sebagai orang biasa, bukan untuk bermain-main." Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke mata Dimas. "Tapi untuk melihat bagaimana orang seperti kamu memperlakukan orang lain yang dianggap tidak penting." Dimas tidak mampu menjawab. Semua yang dikatakan Raka terasa seperti cermin yang memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. "Kamu tidak menghina saya," lanjut Raka. "Kamu menunjukkan siapa dirimu ketika tidak ada yang kamu takuti." Kalimat itu membuat Dimas semakin tertunduk dalam. Beberapa orang di sekitar mulai saling pandang. Mereka bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar konflik biasa, tapi sebuah pelajaran besar yang sedang terjadi di depan mata mereka. Raka kemudian berbalik sedikit, memberi isyarat pada pria berjas yang sejak tadi menunggunya. Pria itu mengangguk dan berkata dengan suara tegas, "Tuan, mengenai kerjasama dengan perusahaan milik Bapak Dimas, kami sudah meninjau ulang." Jantung Dimas seakan berhenti. "Apa maksudnya?" tanyanya pelan. Hampir tidak terdengar. Pria itu menatapnya dingin. Grup Pratama memutuskan untuk membatalkan seluruh kerjasama yang sedang berjalan dan menunda semua peluang kerjasama di masa depan. Dunia Dimas seperti runtuh. "Tidak, tidak Pak, tolong, itu proyek terbesar kami." Suaranya mulai panik. Ia melangkah mendekat, hampir memohon. "Perusahaan saya bisa hancur kalau kontrak itu dibatalkan." Namun Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan yang tenang namun penuh makna. "Kamu tahu apa yang lebih berharga dari sebuah kontrak?" tanya Raka. Dimas terdiam. "Karakter," jawab Raka singkat. "Dan hari ini, kamu kehilangan itu." Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam keras. Dimas terduduk lemas. Semua ambisinya, semua kebanggaannya, runtuh karena sikapnya sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada balas dendam yang berlebihan. Hanya keputusan yang dingin dan tegas. Dan itulah karma yang sebenarnya. Bukan datang dengan kemarahan, tapi datang dalam bentuk konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Raka lalu melangkah pergi, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam. Sementara Dimas tetap di tempatnya, sendirian, dengan penyesalan yang datang terlambat. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Dimas. Ia masih duduk lemas di area parkir, menatap kosong ke arah aspal yang panas. Suara kendaraan yang lalu lalang kini terasa jauh, seolah dunia di sekitarnya meredup. Yang tersisa hanya pikirannya sendiri, dipenuhi penyesalan yang datang terlambat. Semua kejadian tadi berputar ulang di kepalanya. Kata-kata kasar yang ia ucapkan, tatapan tenang Raka, dan keputusan yang mengubah segalanya dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar melihat dirinya sendiri, tanpa topeng kesombongan. Beberapa orang yang tadi menyaksikan kejadian itu perlahan bubar. Namun bisik-bisik mereka masih terdengar samar. Bukan lagi tentang mobil mewah atau kekayaan, tapi tentang sikap. Tentang bagaimana seseorang bisa jatuh, bukan karena kekurangan harta, tapi karena kehilangan rasa hormat terhadap orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat bagi Dimas. Kontrak besar yang selama ini menjadi harapan utama perusahaannya benar-benar dibatalkan. Investor mulai menarik diri, reputasinya ikut tercoreng. Dalam waktu singkat, semua yang ia banggakan mulai runtuh satu persatu. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan materi, melainkan kesadaran bahwa semua itu terjadi
karena dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang bisa diperbaiki dengan cepat. Hanya ada satu pilihan, menghadapi kenyataan. Di sisi lain, Raka berjumpalah kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun kali ini bukan di parkiran mall. Ia kembali ke dunia yang selama ini ia tinggalkan sementara. Ruang rapat besar, keputusan penting, dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Meski begitu, pengalaman hari itu tidak pernah ia lupakan. Ia melihat langsung bagaimana manusia bisa berubah hanya karena merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan dari situlah, Raka mengambil keputusan penting. Di dalam perusahaannya, ia mulai menerapkan nilai baru, bahwa setiap orang, tanpa memandang jabatan atau status, harus diperlakukan dengan hormat. Ia bahkan sering turun langsung ke lapangan, berbicara dengan karyawan dari berbagai posisi, bukan sebagai atasan, tapi sebagai manusia yang ingin memahami. Sementara itu, Dimas perlahan mulai berubah. Ia tidak lagi tampil dengan kesombongan yang sama. Ia mulai belajar dari nol, memperbaiki sikap, dan mencoba membangun kembali hidupnya, bukan hanya dari segi bisnis, tapi dari segi karakter. Suatu hari, ia kembali ke tempat yang sama. Area parkir itu, tempat di mana semuanya berubah. Ia berdiri di sana cukup lama, memandang sekeliling dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi rasa superior. Yang ada hanya rasa hormat dan kesadaran. Seorang tukang parkir lain menghampirinya. "Bapak mau parkir?" tanyanya sopan. Dimas menatap pria itu sejenak, lalu tersenyum. "Iya, tolong dibantu ya," jawabnya dengan nada yang jauh lebih rendah hati. Ia menyerahkan kunci mobil, bukan dengan melempar, tapi dengan tangan yang menghargai. Mungkin tidak semua bisa kembali seperti semula. Namun satu hal yang pasti, Dimas telah belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh kekayaan. Bahwa nilai seseorang bukan ditentukan dari apa yang ia miliki, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Dan pelajaran itu akan ia ingat seumur hidupnya. Dari cerita ini, kita diingatkan tentang satu hal yang sering kita lupakan. Bahwa setiap orang yang kita temui sedang menjalani masing-masing, tidak peduli seberapa sederhana penampilan mereka atau seberapa rendah posisi mereka di mata kita. Mereka tetap manusia yang layak dihargai. Kesombongan mungkin membuat kita merasa lebih tinggi sesaat, tapi pada akhirnya, sikap kitalah yang menentukan bagaimana dunia memperlakukan kita kembali. Karma tidak selalu datang dengan cara yang keras, tapi pasti datang pada waktu yang tepat. Jadi, sebelum kita menilai atau merendahkan orang lain, ingatlah, kita tidak pernah benar-benar tahu siapa mereka dan apa yang mereka miliki di balik layar kehidupan mereka. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.